Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi bersama saya di WKL Channel. Pada kali ini yuk kita sama-sama belajar lagi. Pada konten kali ini saya akan mengangkat tema sedekah dari pencuri anak burung elang. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Sedekah dari pencuri burung elang, dan referensi ini saya mengambil dari kitab Durratun Nasihin Sahifah 23. Pada kali ini kita akan menerangkan fadilah memberi sedekah di jalan Allah. Di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Suratul Baqarah ayat 261. Gambaran dari orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah. Orang yang menginfakkan di jalan Allah ini sama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Di setiap butirnya berisi 100 biji, dan Allah akan melipat gandakan pahala-pahala bagi orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha penyayang, seperti itu. Jadi, dan diantara hal yang paling bermanfaat bagi kaum mukminin adalah infak di jalan Allah. Maka hal itu diumpamakan dengan kaum yang menanam satu benih di tanah yang subur. Jadi orang yang berinfak itu disamakan dengan orang yang menanam satu benih di tanah yang subur. Maka tak berapa lama benih itu telah menumbuhkan batang yang bercabang 7. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah, apa bedanya infak kalau dengan sedekah? Kalau sedekah itu adalah seperti ucapan yang tidak nampak bentuknya, tapi kalau infak itu yang ada bentuknya, yang ada barangnya, seperti itu. Jadi gambaran orang yang bersedekah itu seperti itu. Dan pada setiap cabangnya terdapat satu tangkai. Jadi satu benih itu bisa mendapat, setiap cabangnya itu akan bertumbuh satu tangkai, dan pada setiap tangkainya terdapat 100 biji, dan Allah akan menggandakan pahala pada orang yang dikehendaki. Pada siapa yang dikehendaki akan digandakan pahalanya, itu bisa dibalas 10, bisa dibalas 700, bisa dibalas 1000 pahala tersebut, sesuai dengan hati orang yang berinfak, dengan berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Asalkan infaknya itu dengan penuh keimanan dan tidak ria, maka pahalanya itu akan berlipat ganda. Dan karunia Allah itu sangat luas, dan Ia maha mengetahui dari niat hambanya.
yaitu tadi dengan syarat tidak riya dan tidak menyebut-nyebut infaknya. Kalau sudah bersedekah jangan disebut-sebut. Kada fi Jami'us Shaghir, begitu juga yang telah disebutkan di dalam kitab Jami'us Shaghir. Apa kesimpulan dari sedekah tersebut? Fal hasilu annal infaq fi sabilillahi. Anna ini hamzah dibaca fathah karena ada di pertengahan jumlah seperti itu. Annal infaq fi sabilillahi sababul wusuli ilal ajril jazili wan najati minal maqawifi wasyada'idil balaya fid dunya wal akhirah. Kesimpulannya, apa kesimpulannya? Sesungguhnya berinfak di dalam meninggikan agama Allah itu bisa memperoleh pahala yang besar, bisa memperoleh keselamatan, bisa dijauhkan dari ketakutan-ketakutan, dan bisa dijauhkan dari dahsyatnya bencana, di mana itu di dunia walaupun di akhirat kalau bersedekah seperti itu. Jadi bisa dijauhkan dari beberapa bencana di dunia maupun di akhirat. Kama rawal khatibu an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Khatib, yang mana Imam Khatib ini mendengar dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ia bersabda, ia berkata, dan ia mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Rasulullah bersabda, sedekah itu bisa mencegah dari 70 macam musibah seperti itu. Jadi sedekah bisa mencegah dari 70 macam musibah. Ahwanuha al-julamu wal barasu. Bencana yang paling ringan adalah terkena penyakit kusta dan terkena penyakit belang. Nah, insya Allah kalau kita banyak bersedekah, kita insya Allah dijauhkan dari yang namanya kusta, kita dijauhkan dari yang namanya penyakit belang. Dan keduanya ini adalah merupakan bencana yang paling ringan. An Abdullah bin Mas'udin qala, yang diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, ia mendengar perkataan Rasulullah bersabda, hassinu amwalakum bizzakah, jagalah hartamu dengan zakah. Kata Nabi, jagalah harta kalian dengan zakah. Artinya kalau harta kita itu mau berkah nantinya, maka harus dikeluarkan zakahnya. Kalau sudah mempunyai emas 85 gram, maka harus ada zakatnya seperti itu. Wadawu mardakum bisadaqati, dan obatilah orang sakit kalian dengan bersedekah. Nah, kata Nabi lagi, kalau kita sakit maka harus memperbanyak sedekah, katanya seperti itu. Wa'iddu lil bala'i ad-du'a, dan hadapilah musibah itu dengan banyak berdoa. Jadi bencana-bencana itu tiada lain dicegah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita diselamatkan dari beberapa bencana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari Abi Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas sadaqatun, kulla yawmin tattali'u fihi syamsu ta'dilu baina snaini sadaqatun. Di setiap harinya semua sendi itu, semua sendi
semua persendian manusia itu ada sedekahnya, kata Nabi. Semua persendian yang ada di tubuh ini ada sedekahnya. Kapan itu? Setiap hari. Setiap harinya itu sedekahnya harus dikeluarkan selama matahari masih terbit. Seperti apa? Contohnya seperti mendamaikan antara dua orang yang berselisih, mendamaikan diantaranya, mendamaikan orang yang berselisih, itu adalah bernilai sedekah. Jadi kalau ada orang yang berselisih harus kita mendamaikan, itu bernilai sedekah. Terus yang kedua kata Nabi, wa tu'inur rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Terus selanjutnya sedekah itu menolong seseorang seperti dinaikkan ke atas kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya, itu bernilai sedekah, berpahala. Terus selanjutnya wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, ucapan yang baik itu bernilai sedekah. Misalnya ada pengemis, walaupun Anda tidak mengasih, asalkan Anda itu harus berkata dengan baik, itu bernilai sedekah. Jangan dibentak-bentak, tidak memberi lalu membentaknya, itu tidak baik. Jadi ucapan yang baik itu adalah bernilai sedekah. Terus wa bikulli khutwatin tamsiha ila sholati sedekatun. Terus setiap langkah kakimu yang menuju tempat sholat itu bernilai sedekah. Setiap hari kita mau melangkah ke tempat sholat itu bernilai, per langkahnya itu bernilai sedekah. Amin, Allahumma amin. Terus yang terakhir kata Nabi, wa tumitul adza anit tariqi sedekatun. Menyingkirkan duri atau menyingkirkan batu atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan itu, di jalan-jalan itu bernilai sedekah. Makanya kalau ada duri, kalau ada batu harus disingkirkan karena itu bernilai sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Yang menceritakan hadis ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkaitan dengan sedekah, kan sedekah itu kata Nabi bisa mencegah 70 macam musibah. Hukiya anna hida'atan ja'at ila Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Sedekah ternyata mampu menyadarkan seorang yang suka mengganggu terhadap binatang sehingga menjadi bertaubat. Kisah ini terjadi pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Di masa pemerintahan Sidina Nabi Sulaiman, pada suatu hari ada seekor burung elang mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah sampai di Nabi Sulaiman, faqalat inna rajulan lahu syajaratun wa ana afrahu ala tilka syajarati yarfa'u afrahi. Burung elang itu berkata kepada Nabi Sulaiman, begini Nabi Sulaiman, seorang pemilik pohon yang bernama Fulan misalnya telah merampas anak-anakku di tempat aku bersarang di pohon miliknya. Maka setelah itu pengaduan burung elang ini diterima oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Fada'a Sulaiman alaihissalam sahibas syajarati famana'ahu minhu. Dan selanjutnya pemilik pohon tersebut dipanggil serta diberi peringatan untuk tidak mengganggu anak-anak dari burung elang yang bersarang di pohonnya. Kan orang yang punya pohon ini selalu mengambil anak dari burung elang. Jadi dengan Nabi Sulaiman diberi peringatan. Terus setelah memberitahu kepada orang yang mempunyai pohon,
Wa qala li syaitanaini inni amurkuma ilal amul qabilu wa rafa'a hadar rajulu farhadat tayr fahudahu waj'alahu nisfain warmaya nisfahu ilal masyriq wa nisfahu ilal maghribi. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memerintahkan dua setan untuk menjaga anak-anak burung elang tersebut dari gangguan si pemilik pohon. Kata Nabi Sulaiman, jika pemilik pohon mengulangi perbuatannya dan masih mengambil anak-anak burung elang tersebut, itu bilangnya kepada setan, maka kedua setan tersebut hendaknya tidak segan-segan untuk membanting dia ke tanah. Jadi pesan Nabi Sulaiman kepada dua setan itu, kalau ada seorang pemilik pohon itu mengambil anak burung elang lagi, maka kata Nabi Sulaiman kepada setan supaya dibanting dan membelah tubuh dia menjadi dua, tubuhnya disuruh menjadi dua. Satu bagian dari tubuh dia harus dibuang ke arah timur, sedangkan bagian tubuh yang lain harus dibuang ke arah barat, kata Nabi Sulaiman kepada dua setan. Untuk sementara, waktu peringatan Nabi Sulaiman alaihissalam masih dipatuhi oleh si pemilik pohon. Untuk sementara dia tidak mengambil lagi anak burung elang yang ada di pohonnya. Akan tetapi falamma kana amul qabilu nasiya sahibus syajarah qaulah Sulaiman alaihissalam wa arada ayyash'ada syajarata wa qad tasaddaqa bi luqmatin farafa'a farhat tayr. Namun pada tahun berikutnya pria tersebut melanggar pada peringatan Nabi Sulaiman alaihi salam kepadanya, dan ia kembali mengambil anak burung elang yang bersarang di pohon miliknya. Akan tetapi sebelum ia melaksanakan niatnya, tiba-tiba datang seorang pengemis miskin yang meminta sedekah darinya. Karena si pemilik pohon ini merasa kasihan, akhirnya ia memberikan sepotong roti kepada fakir miskin tersebut, lalu dia bersedekah. Setelah ia memberi sedekah, maka si pemilik pohon tersebut kembali naik ke atas pohon dan mengambil anak-anak burung elang tersebut. Akibat perbuatan ini, untuk kedua kalinya faja'at tayruh ila Sulaiman alaihissalam wa syaka min sahibis syajarati. Maka burung elang itu mengadu lagi pada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang perampasan anak-anaknya oleh si pemilik pohon. Berdasarkan laporan burung elang tersebut, fada'a Sulaimanu alaihi salam asy-syaitanaini fa'arada ayyu'aqibahuma. Nabi Sulaiman memanggil dua setan lagi yang disuruhnya menjaga anak-anak burung elang tersebut, dan Nabi Sulaiman heran mengapa dua setan itu sampai lengah di dalam menjaganya, sehingga si pemilik pohon tersebut dapat mengambil kembali anak-anak burung elang yang ada di pohonnya seperti itu. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam wa qala lahuma lima la taf'alani ma amurkuma. Dengan teguran yang keras, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kedua jin itu, kenapa kalian mengabaikan tugas dariku? Tugas dariku kok kamu abaikan, kata Nabi Sulaiman.
faqala ya khalifatallahi inna sahibasy syajarati lamma arada an yas'ada asy-syajara qasadna an na'khudahu walakin tasaddaqa ala rajulin muslimin biqit'ati khubsin. Kedua jin itu menjawab, wahai khalifah Allah, maafkanlah kami, kata kedua jin itu, kami telah melihat perbuatan si pemilik pohon itu hendak melaksanakan tugas untuk membunuh orang. Itu setelah saya melihat pemilik pohon itu naik kembali mau mengambil anak dari burung elang, namun sebelum saya melaksanakan, kata kedua saya, kami melaksanakan, fa ba'atsallahu malakaini minas sama hatta akhadha kullasa wahidin minna wa ramaya bihi farumiya ahaduna ilal masyriq wal akharu ilal maghrib. Sebelum kita menangkap orang tersebut, kami ditangkap duluan oleh dua malaikat, kata dua setan ini, yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Kedua malaikat ini melemparkan kami secara terpisah. Satu dari kami dilemparkan ke arah timur dan satu dari kami lagi dilemparkan ke arah barat oleh malaikat ini. Awalnya rencana kami untuk membelah tubuh si pemilik pohon pun menjadi gagal. Awalnya saya mau membelah tubuh dari si pemilik pohon itu, menjadi gagal Nabi Sulaiman. Kenapa? Katanya, ini semua akibat sepotong roti yang disedekahkan oleh si pemilik pohon kepada seorang miskin Nabi Sulaiman. Sebelum ia memanjat pohon, yang ada burungnya yang bersarang di situ, dia bersedekah dulu Nabi Sulaiman. Maka setelah Nabi Sulaiman mendengar dari perkataan kedua setan, kemudian Nabi Sulaiman memanggil si pemilik pohon, dan Nabi Sulaiman menceritakan kejadian yang diceritakan oleh dua jin. Nabi Sulaiman menuturkan kepada pemilik pohon. Maka setelah itu pemilik pohon setelah mendengar cerita dari Nabi Sulaiman alaihissalam, maka ia menyesali perbuatannya dan ia tidak akan mengulangi lagi untuk mengambil anak burung elang tersebut. Dan ia baru menyadari tentang hikmah yang terkandung dalam sedekah yang begitu agung, yang begitu dahsyat dan penuh kemanfaatan. Itu saja hikmah dari sedekah, semoga bermanfaat, dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila ada hal-hal atau makna-makna yang kurang, apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan kalau saja video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, and share, dan dibagikan kepada teman yang lain. Semoga dapat manfaatnya juga. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.